Free socks. Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Jam berapa sih nih? Gue recordnya udah mau malam. Maafin ya kalau misalnya agak telat, tapi masih bakal upload kok tiap hari kok. Waktunya aja agak ngaret-ngaret sedikit karena ada kerjaan yang lain. Gue kemarin gini ceritanya guys, gue baru dengar cerita dari temen gue yang dia tuh baru putus dari pacarnya yang udah lama banget nih mereka ngejalin hubungannya gitu. Yang kemudian dia tuh nanya sama gue, kan dia ceritanya udah ngasih banyak kesempatan gitu ke pasangannya ini gitu, sampai akhirnya dia nyerah gitu, sampai akhirnya dia udah di posisi dimana kayaknya udah nggak ada lagi deh kesempatan buat maafin kesalahan-kesalahan si pasangannya ini gitu. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, tapi kemudian jadi ada keraguan gitu guys. Jadi kayak ada, ini nanti kedepannya gue bakal kayak gimana ya, gue bakal bisa nggak ya hidup tanpa dia, gue bakal bisa gak ya ngelewatin semuanya gitu kayak biasa, balik lagi seperti biasa, atau gue mungkin gak ya nanti di masa depan menyesali keputusan gue ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang dikasih ke gue gitu. Jadi gue mendengarkan apa yang dia ceritakan gitu, terus gue mulai memberikan gambaran gitu, sebenarnya gimana sih kehidupan lo setelah lo patah hati, ya kan? Setelah lo memutuskan hubungan dari orang yang lo sayang gitu. So gue nggak bakal bohong. Ada kemungkinan besar kita semua ini bakal menderita dulu gitu. Kita bakal sakit hati, kita bakal nangis tiap malam, kita bakal ya menderita. Itu wajar sih menurut gue. Kenapa? Karena itu tuh tanda bahwa cinta yang lo milikin ke pasangan lo itu atau ke mantan lo itu gitu adalah cinta yang kuat gitu. Maksudnya cintanya dalam banget gitu. Ya wajar menurut gue karena memang ada harapan gitu yang digantung sekian lama, dan terus ternyata harus kandas kan, harus berakhir gitu. Jadi ya harapannya nggak memenuhi ekspektasi di diri kita. Jadi ya wajar kalau misalnya kita ngerasain menderita gitu, sakit hati gitu, karena di balik beberapa tahun lu jalanin hubungan sama seseorang itu mungkin ada gambaran masa depan yang udah lo bayangin sama dia, yang udah lo persiapkan mungkin bahkan gitu, karena udah deket sama jenjang pernikahan, tapi harus ternyata ada satu dua lain hal yang ngebuat kalian pisah gitu kan. Jadi ya gambaran masa depan yang ada di benak lo selama ini ternyata nggak bisa tercapai gitu. Kayaknya gue bakal bodoh sekali kalau menganggap menderitanya lo setelah itu adalah hal yang harusnya nggak boleh dilakukan gitu. Ya menurut gue sih wajar aja kalau lo menderita gitu, just karena kita semua manusia biasa gitu. Jadi ya kalau misalnya lo mau menderita dulu, galau dulu abis-abisan, itu wajar aja karena emang lu beneran ngejalanin hubungan kemarin tuh pakai hati gitu. Paham gak sih? So, jangan takut sama kehidupan itu. Lewatin aja. Lama-kelamaan waktu kan pasti bakal ngebuat hati lu pulih lagi gitu. Jadi ya sebenarnya balik ke mental kita gitu loh. Kalau misalnya keputusan yang udah kita ambil kali itu sudah bulat, kita harus percaya bahwa itu adalah keputusan yang terbaik dulu gitu. Sayangnya nggak semua orang bisa meyakinkan dirinya untuk paham bahwa itu adalah keputusan yang udah dia buat secara matang-matang sebenarnya gitu. Atau mungkin memang keputusan yang diambil belum matang sehingga dia tidak sesiap itu untuk menghadapi patah hati setelahnya gitu. Jadi kalau misalnya lo mau memutuskan sebuah hubungan, lo harus yakin lo tuh udah memikirkannya matang-matang gitu. Jangan cuman karena emosi doang terus lo mau mengsudahi hubungan lo gitu. Tapi emang itu adalah keputusan yang udah bulat gitu ya, udah final banget gitu. Lo udah ngerasa nggak ada kecocokan lagi antara kalian mungkin, atau lo udah ngerasa udah terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dan lo maafkan gitu. Jadi ya itu adalah keputusan yang bulat gitu. Pertanyaan selanjutnya,
kadang kalau kita putus sama seseorang, dia ini gak galau. Itu yang bikin kita makin ragu, kok dia gak galau ya sama karena kehilangan kita gitu. Kok dia gak ngerasa ada yang hilang gitu dari hidup dia. Kenapa Ger? Kenapa gue galau tapi dia enggak gitu. So pertama, lu gak tahu apa yang sebenarnya dia laluin kan. Jadi ya kalau misalnya dia gak ngehubungin lo, bukan berarti dia gak galau. Bisa jadi dia menyembunyikan hal itu sebaik mungkin. Sama kayak lo menyembunyikan perasaan lo yang sekarang lagi galau di hadapan dia kan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya kenapa dia gak galau, mungkin karena dia selama ini gak cinta sama lo. Karena elunya aja yang terlalu dalam mencintai dia, sedangkan dia nggak ngerasain yang sebaliknya. Atau bisa jadi dia nggak galau karena sebenarnya dia tahu lu cinta banget sama dia. Jadi kayak dia ngerasa gue mah santai aja, dia udah cinta banget sama gue, jadi dia pasti nanti suatu saat balik lagi sama gue. So gue nggak tahu kira-kira yang mana tuh yang jadi faktor kenapa dia nggak galau setelah kehilangan lo. Cuman lo doang yang bisa menerka-nerka apa tuh yang jadi alasannya dia gitu, kira-kira yang mana gitu. Karena gue nggak tahu nih hubungan lo kayak gimana. Cuman kemungkinannya selalu ada dan lo nggak perlu memfokuskan diri lo ke hal tersebut gitu. Ngapain kita ngefokusin hal ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Mendingan fokus untuk membahagiakan diri lo aja sekarang. Lo udah mengambil keputusan yang berat soalnya. Jadi hati lo, pikiran lo, badan lo semuanya perlu disegarkan lagi gitu dengan memfokuskan diri ke hal-hal yang jauh lebih bahagia aja gitu. Karena mungkin lo memerlukan itu gitu. Kayak gua sendiri ya ngerasa setelah sekian lama ngomongin soal patah hati gitu, harusnya kita tuh berusaha untuk jadi orang yang mentalnya itu nggak mudah patah gitu. Karena kita tuh kan selama ini selalu dapat kalimat patah hati itu dari kalimat-kalimat mutiara yang beredar di pasaran aja gitu kan. Gimana kalau sebenarnya waktu kita putus dari seseorang, sebenarnya hati kita tuh nggak patah gitu. Ya paling gores doang gitu. Paling hati kita itu ya memar dikit doang gitu. Patah sih enggak gitu. Karena gue yakin hati kita tuh didesain sangat kuat gitu sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Untuk bisa disakiti berkali-kali, untuk bisa kembali kuat lagi gitu setelah disakitin gitu. Jadi sebenarnya nggak patah, sebenarnya mungkin cuman tergores sedikit doang gitu, dan perlu waktu memang untuk ngebiarin itu pulih lagi. Cuman ya kalau misalnya lo nggak percaya gitu dengan kekuatan hati lo sendiri, ya bakal sulit juga ngelewatinnya gitu. Jadi ya kalau misalnya lo udah mau ngambil keputusan yang cukup berat untuk meninggalkan seseorang gitu, harusnya lu udah memikirkan itu matang-matang dan percaya bahwa emang hati lu udah cukup kuat gitu. Selama ini juga lu disakitin kuat ya kan. Jadinya kalau misalnya abis ini harus hidup tanpa dia, harusnya bisa, harusnya lu sanggup gitu. Yang kayak gue bilang tadi, karena siapa tahu hati lu sebenarnya nggak patah gitu. Jadi gue nggak mau ngasih kayak kata-kata yang menenangkan lo, bilang kayak udah tenang aja, nanti waktu yang membalas, nanti waktu yang ngebantu lo untuk pulih gitu-gitu. Enggak men, lo harus juga sadar bahwa lo harus lebih punya mental juara gitu. Lo paham gak sih? Lo harus lebih bertanggung jawab atas kebahagiaan diri lo sendiri gitu. Lo harus yakin bahwa diri lo tuh kuat. Lo tuh bukan orang yang gak bisa hidup tanpa satu orang aja gitu. Lo tuh bisa berdiri di kaki lo sendiri gitu. Lo harus bangun karakter itu di diri lo supaya lo bisa lebih hebat lagi gitu ke depannya. Lebih jadi seseorang yang bisa menghargai dirinya sendiri gitu, mencintai dirinya sendiri gitu. Karena gue kalau misalnya ada orang yang baru aja kehilangan seseorang, gue pasti minta dia untuk ya udah, kalau lo butuh nangis aja, kalau lo butuh sedih aja gitu. Gunain waktu lo seperlunya, semau lo untuk meratapi hal tersebut. Habisin segera, karena habis menangis lo harus segera realistis gitu. Masanya udah lewat nih. Ada waktu lo bangkit dari kegagalan ini gitu. Lo harus segera menemukannya gitu. Jadi
Jangan ditahan-tahan, jangan dihindarin. Kalau lo emang gak sanggup sekarang, lo pengen ngerasain gimana rasanya nangis semalaman, terus besok pagi mata lo sembab karena seseorang, silahkan lakuin gitu. Sampai lo ngerasa bosen, sampai lo ngerasa kayak terlalu bodoh untuk ngelakuin itu terus menerus gitu. Abis lo bakal bangkit. Abis itu lo bakal sadar kalau sebenarnya lo itu bisa hidup tanpa dia. Lo bakal ngingat-ngingat gitu. Kalau sebenarnya sebelum lo kenal dia, lo tuh bisa hidup bahagia banget. Lo tuh bisa ngejalin semuanya seperti apa yang seharusnya gitu. Sampai akhirnya lo kenal dia dan lo ngerasain patah hati itu. Jadi kalau sebelum lo kenal sama dia lo bisa sebahagia itu, harusnya setelah ditinggalin dia atau lo meninggalkan dia, ya lo tetap bisa berbahagia gitu. Karena kembali lagi, kebahagiaan itu adalah tanggung jawab lo sendiri gitu. Mungkin ini bisa jadi pedoman buat lo ya. Kalau lo harus percaya bahwa kalau emang dia baik buat lo, dia gak mungkin ngelakuin hal-hal yang selama ini bikin lo ngerasa hubungannya gak works, ngerasa hubungannya jadi gak baik untuk dilanjutin gitu. Kalau dia baik buat lo, dia gak mungkin ngelakuin hal tersebut. Oke? Jadi kalau lo ngerasa ini adalah keputusan yang tepat buat dilanjutin, percaya sama hal itu. Karena laki-laki baik untuk perempuan baik dan begitu juga sebaliknya. Mungkin ini tuh selama ini lo itu berdoa sama Allah atau sama Tuhan untuk diberikan seseorang yang terbaik buat lo. Terus Tuhan jawab, oke, gue bakal kasih yang terbaik buat lo, tapi bukan dia jawabannya gitu, bukan dia yang terbaik buat lo. Jadi dipisahkannya lo sekarang itu supaya bisa jadi celah untuk pertemuan dengan seseorang yang jauh lebih baik nantinya gitu. Lo jangan ngerasa hati lo lemah. Lo harus percaya bahwa setiap hati manusia itu kuat banget. Tuhan yang menjanjikan bahwa hati kita bakal tetap utuh gitu. Jadi lo harus percaya bahwa nantinya lo bakal ada di fase dimana lo merasa bodoh melakukan semua hal yang ngebuat lo sedih hari ini, sehingga mental lo nantinya bakal jadi lebih baik lagi. Tahu kan, hikmah dari patah hati kita dikuatkan. Setelah ini lo bakal lebih berhati-hati untuk memilih seseorang yang bakal jadi pasangan lo. Lo bakal jadi lebih mengenali sosok seperti apa yang lo pengen jadikan sebagai pasangan lo. Pokoknya ada banyak sekali blessing in disguise. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bakal terjadi di hidup lo, di kehidupan setelah patah hati. Jadi jalan aja terus, jangan ragu. Lakuin apa yang perlu lo lakuin hari ini. Habis itu lo harus percaya sama diri lo sendiri kalau lo bisa ngelewatin itu semua. Percaya aja sama Tuhan. Setelah ada sesuatu yang diambil dari kita, Tuhan akan selalu menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tuhan udah janjiin itu, dan dia katakan itu 2 kali. Good luck buat hubungannya ya.